Ya, kita masuk ke pertanyaan ketiga gimana? Pertanyaan ketiga dari Agus Prajitna. Di dalam Matius tertulis Yusuf anak Yakub, istri Maria. Ini maksudnya keturunan Yakub. Apakah Yusuf dari Nazaret? Mohon penjelasannya. Ya, oke. Kalau gitu ya, pertanyaan ini kan karena oleh saudara Agus ditanya di dalam Matius. Kita buka Matiusnya ya. Ya. Nah, di sini memang ditulis ya. Matius 1 ya, memang ini cukup panjang ya, silsilah Yesus Kristus ya. Tapi karena ini ada sepertinya dari pertanyaan ini ada kebingungan nih. Iya, Ada kata-kata Yusuf anak Yakub, istri Maria, atau dibicara tentang maksudnya keturunan Yakub. Ya, Yakub yang kita tahu ada Abraham, Ishak, Yakub. Jadi sepertinya ada membingungkan di sana. Gitu ya. Gitu. Jadi ini beneran Yusuf anaknya Yakub. Tapi kan bukannya Yakub itu Abraham, Ishak, Yakub udah jauh di atas leluhur banget gitu. Nah, kalau kita lihat ya di ayat 1 sampai 2 ya, itu memang ditulis inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham, Abraham memperanak Ishak, Ishak memperanak Yakub. Ada, itu saya kasih warna merah ya. Yakub gitu nomor ya. 1. Yehuda saudara-saudaranya. Ya, itu satu Yakub ya. Ya. Lalu kemudian kita teruskan ke 14 ke ayat 3, ayat 4 dan terus sampai ke ayat 15 nih. Ini ceritanya kepanjang ya, cuman supaya ini kita langsung ke ayatnya ya. Di ayat 15 ditulis Eliot memperanak Eleazar, Eleazar memperanak Matan, Matan memperanak Yakub. Nah, ada Yakubnya 2. Ini yang mungkin jadi bikin bingung saudara Agus nih. Ya. Gitu. Jadi Yakub yang ini ya, yang Yakub memperanak Yusuf suami Maria, tidak sama Yakubnya sama yang Abraham, Ishak, Yakub. Gitu. Memang kebetulan namanya sama-sama Yakub. Gitu. Ya. Memang itu udah hal yang wajar, sering terjadi di agama Yahudi, orang namanya sama. Nggak usah di Yahudi, banyak di kita juga. Indonesia banyak yang namanya sama ya. Gitu ya. Nah, oleh karena itu biasanya mereka ada pakai nama bin. Kalau kita kan biasanya namanya 2 ya, atau 3 lah kalau yang zaman sekarang gitu ya, atau bahkan ada yang katanya banyak tuh namanya beret ya, seperti itu ya. Nah, itu untuk membedakan supaya namanya nggak samaan gitu. Kayak misalnya saudara Agus nih, ini kan namanya 2 kata nih, Agus Priyatna. Ini untuk membedakan sama Agus yang lain gitu. Seperti itu. Nah, tetapi kalau orang Yahudi biasanya tuh namanya 1 kata memang. Gitu. Nah, untuk membedakan biasa orang pakai bin. Jadi Yakub yang apa nih? Ya, jadi kalau kita lihat yang di atas itu sebenarnya Yakub bin Ishak. Karena dia anaknya si Ishak. Ya, sedangkan yang di bawah Yakub bin Matan karena dia anaknya si Matan, Yakubnya. Jadi Yakub bapaknya Yusuf itu Yakub bin Matan, bukan Yakub bin Ishak. Gitu, ya. Jadi dari pertanyaan yang di atas mestinya sudah cukup jelas ya. Gitu. Nah, pertanyaan berikutnya kan di sini. Apakah Yusuf dari Nazaret? Ya. Yang dimaksud Yusuf yang di sini, ya betul, Yusuf dari Nazaret. Ya, mungkin di sini yang mempertanyakan lagi Yusuf dari Nazaret bukannya Tuhan Yesus lahirnya di Bethlehem. Mungkin itu juga yang bikin jadi bikin kebingungan. Ya, yang pertama kita lihat dulu sama-sama ya. Yohanes 1 ayat 45 memang di sini disebut Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Jadi Yesus itu memang di sini dikatakan yang memang dari Yusuf dari Nazaret. Gitu. Tetapi memang Yesus lahirnya tidak di Nazaret. Ya. Yesus lahirnya di Bethlehem. Itu kenapa? Karena terjadi di Lukas 2 itu. Ya, Lukas 2 ayat 4a ya. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret, Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Ya, kalau kita lihat di sini kita kita masukkan ininya ya, peta ya. Nazaret itu di daerah Galilea ya, jadi itu satu kota di daerah Galilea. Jadi kalau kita bayangkan Galilea itu provinsi
ya. Nazaret itu kota, aja kayak begitulah. Ya, gitu ya. Nah, dari Nazaret ini kemudian dia pergi ke Bethlehem. Nah, Bethlehem tuh di bawah tuh. Ya, dia pergi ke Bethlehem gitu. Nomor 4. Nanti belakangan dari Bethlehem ya, balik lagi tuh ke Nazaret gitu di ayat 39 ya. Dan setelah selesai semuanya yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya yaitu kota Nazaret di Galilea. Jadi kemudian Yesus bertumbuh besar di Nazaret. Itu sebabnya Yesus juga disebut dari Nazaret ya, walaupun lahirnya di Bethlehem. Jadi istilahnya dia di Bethlehem itu cuma numpang lahir lah gitu. Ya. Dan kalau memang ditarik kenapa Yesus harus lahir di Bethlehem? Karena memang sudah dinubuatkan juga ya bahwa sang juru selamat memang harus lahir di kota Bethlehem. Jadi itu semakin membuktikan identitas jati diri Yesus Kristus. Oke. Itu saja ini kita. Oke. Ada mau yang ditanya lagi? Pertanyaan? Ada yang mau ditambahkan, Bro Markus? Ya, cukup. Udah cukup jelas. Oke, Bro Lukas, ada yang bingung? Cukup. Cukup juga ya. Ya udah, kalau udah cukup, kita sudah 1 jam lebih. Ya memang materinya kali ini cukup berat ya, gitu ya. Jadi penjelasannya cukup panjang. Kita cuma bisa membahas 3 pertanyaan saja, ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita atur waktu lagi di episode kita yang berikutnya untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Oke, kalau gitu kita tutup sesi kita ya. Jangan lupa apa Bro Markus? Bro Lukas. Lukas aja Lukas. Jangan lupa like, jangan lupa apa? dan komen. Nah. Ya, jangan lupa like, subscribe juga ya. Subscribe, komen. Komen juga bantu sebar-sebarkan juga ya, siapa tahu ada yang lain juga membutuhkan informasi tadi gitu, penjelasan tadi. Oke, thank you, sampai ketemu lagi.